Halo semuanya, teman-teman guru dimanapun berada. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengumuman terbaru Panitia Seleksi Nasional soal tambahan afirmasi P3K tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, seleksi tahap pertama sudah berlalu dan sampai sekarang masih belum diumumkan untuk kelulusan P3K tahap pertama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kenapa ada keterlambatan atau penundaan pengumuman di seleksi P3K pada tahap pertama. Nah, ini penjelasan dari Panitia Seleksi Nasional. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu Bapak Ibu supaya bisa dipahami. Penambahan afirmasi atau tambahan nilai dilakukan untuk guru honorer yang tidak memenuhi passing grade saat tes pertama, meskipun sudah ditambahkan dengan afirmasi sebelumnya. Jadi afirmasi atau tambahan nilai nanti akan diberikan bagi Bapak Ibu yang masih belum lulus passing grade, meskipun itu mereka sudah ditambahkan tambahan nilai yang sudah ditentukan pada sebelumnya, tapi masih belum sampai pada passing grade, akan diusahakan untuk mendapatkan tambahan nilai yang akan dibahas oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, terhadap usulan peningkatan afirmasi kompetensi teknis, Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara yang diketuai oleh BKN belum bisa mengambil keputusan apa-apa lantaran usulan tersebut belum masuk ke Panitia Seleksi Nasional. Nah, untuk memutuskan usulan afirmasi yang akan ditambahkan kepada Bapak Ibu guru yang masih belum sampai pada passing grade, ini masih belum bisa diputuskan karena ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, karena usulan itu kata Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional, mereka masih belum menerima usulan tersebut. Nah, usulannya atau penambahan afirmasi belum kami terima, kata PLT Kepala BKN yaitu Bima Haria Wibisana. Jadi untuk BKN atau Panselnas Panitia Seleksi Nasional masih belum menerima usulan penambahan afirmasi, ya. Nah, Bima menjelaskan apa yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dari Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim pada 23 September masih sebatas usulan. Setuju atau tidak akan dibahas oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadi sebelumnya sudah dirapatkan oleh DPR dan Kemendikbudristek, ya, untuk penambahan nilai. Jadi ini hanya usulan, jadi masih belum ditentukan, belum diputuskan apakah di ACC apa belum. Nah, ada 6 kesepakatan Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada rapat 23 September kemarin. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Jadi Komisi 10 ini mendesak Kemendikbudristek untuk merumuskan kembali kebijakan bagi Bapak Ibu guru yang kurang dalam menggunakan IT atau kurang dalam menggunakan komputer. Mungkin Bapak Ibu guru yang umurnya sudah hampir
tua atau hampir mungkin di atas 50 tahun. Jadi diusahakan supaya ada perubahan kebijakan supaya mereka mendapat kemudahan, ya, karena banyak juga Bapak Ibu guru yang 50 tahun sampai 58 tahun mereka kurang dalam menggunakan perangkat IT, sehingga mereka terbatas, sehingga mereka juga gagal, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tes dengan baik, sehingga Komisi 10 ini meminta supaya dirumuskan kembali kebijakan supaya mereka bisa mendapatkan kebijakan-kebijakan baru. Nah, untuk nomor 2, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud untuk memberikan afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan yang pertama, yaitu harus diberikan afirmasi dengan melihat usia, ya, usia yang sudah kita lihat bahwa usia 35 tahun ke atas ada afirmasi, ya, ada tambahan nilai. Terus ditambah lagi lama pengabdian. Nah, lama pengabdian ini kita belum tahu Bapak Ibu dari masa kerja berapa tahun sampai masa berapa tahun, kita masih belum tahu lama pengabdian yang dipinta oleh DPR. Nah, seterusnya yaitu afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, ya, dan daerah tertentu seperti daerah 3T atau pasca bencana dan daerah konflik. Jadi Komisi 10 ini meminta supaya mereka mendapat afirmasi atau tambahan nilai atau ditambah afirmasinya dari sebelumnya, ya. Selanjutnya nomor 3, Komisi 10 mendesak Kemendikbud untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong pada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi 2 dan 3 pada tahun 2021. Jadi Komisi 10 ini meminta Kemendikbud untuk maksimalkan kesempatan bagi pemilih supaya dapat mengikuti seleksi tahap 2 dan 3 di tahun 2021. Jadi jangan sampai nanti sudah terlaksana seleksi pertama, 2, dan 3, tetapi masih ada sekolah yang kekosongan guru. Keempat, Komisi 10 mendesak Kemendikbud untuk menunda pengumuman hasil seleksi guru di tahap pertama yang rencananya akan diumumkan pada 24 September 2021. Nah, penundaan diperlukan untuk memperbaiki kebijakan khusus mengenai tambahan dan kenaikan afirmasi. Memang Komisi 10 meminta supaya pengumuman di tahap 1 itu memang ditunda. Yang awalnya adalah 24 September 2021 harus ditunda supaya ada kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki mengenai tambahan atau kenaikan afirmasi. Jadi Kemendikbud harus mengubah afirmasi-afirmasi yang sudah ditentukan sebelumnya supaya ada penambahan baik itu umur maupun masa pengabdian maupun disabilitas atau daerah-daerah tertentu. Nah, nomor 5, Komisi 10 mendesak Kemendikbud untuk membuat skema bantuan tes USAP bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi untuk jabatan fungsional guru. Jadi harus ada skema bantuan tes bagi guru honorer yang mengikuti seleksi P3K, jadi khusus guru. Bagian 6, Komisi 10 mendesak, ya, Komisi 10 dan Kemendikbudristek sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan kementerian atau lembaga untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja hari ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahun 2021 yang tahap 1 untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum 6 Oktober. Jadi ini adalah kesepakatan antara Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek. Nah, kata
Kata Ketua Komisi 10 DPRI bahwa mereka mendesak Kemendikbud untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi, dan masukan dari Komisi 10. Nah, Bapak Ibu, kita berdoa supaya usulan dari Kemendikbud, usulan Komisi 10 dan Kemendikbud ini bisa tercapai yaitu afirmasi, penambahan afirmasi supaya lama pengabdian itu bisa diberikan afirmasi, karena banyak teman-teman guru yang umur 35 tahun ke bawah juga melebihi 10 tahun pengabdiannya, jadi harus diperhatikan. Jadi kita berdoa semua yang sudah terdaftar di Dapodik atau mendaftar di tahap pertama lulus semua, dan kita juga berdoa tidak ada kendala, segera ada pengumuman sehingga tidak menjadi penasaran bagi pendaftar tahap pertama yang sudah mengikuti seleksi. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga menambah wawasan Bapak Ibu tentang pengumuman terbaru dari Panitia Seleksi Nasional tentang penambahan afirmasi P3K tahun 2021 seleksi tahap pertama. Terima kasih.